Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ana. Kita akan belajar mapel fisika untuk pokok bahasan gerak lurus. Dalam pokok bahasan gerak lurus ini kita akan mempelajari beberapa besaran, diantaranya jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan. Nah, perhatikan contoh berikut. Jika Hans berjalan dari titik A menuju titik C melalui titik B, berapakah jarak dan perpindahan Hans? Misal AB 40 meter, BC 30 meter, maka jarak tempuhan bisa dihitung dengan rumus AB plus BC sama dengan 40 meter ditambah 30 meter sama dengan 70 meter. Nah, untuk perpindahannya, karena ini lintasannya berbentuk segitiga, AC ini sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung perpindahannya. Jadi, S sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 40 meter kuadrat plus 30 meter kuadrat sama dengan 1600 kuadrat ditambah 900 meter kuadrat sama dengan akar 2500 meter kuadrat sama dengan 50 meter. Paham ya? Nah, bagaimana kalau lintasannya berbentuk lingkaran? Nah, kalau lintasannya berbentuk lingkaran, maka rumus yang kita gunakan juga rumus-rumus lingkaran. Mari kita mendefinisikan jarak dan perpindahan dari soal tadi, contoh soal tadi. Untuk jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Sekarang untuk kelajuan dan kecepatan. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Karena jarak ini besaran skalar, waktu skalar, maka kelajuan juga skalar. Kemudian untuk kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan vektor, maka kecepatan juga besaran vektor. Untuk rumusnya ini sama, yaitu V sama dengan S per T. S-nya besar. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut. Dari gambar berikut, jika waktu yang dibutuhkan Hans untuk berjalan dari titik A menuju titik C melalui titik B adalah 100 detik, hitung kelajuan dan kecepatan Hans. Nah, kita gunakan rumus tadi ya. Untuk yang diketahui T-nya 100 sekon, jaraknya 70 meter, perpindahannya 50 meter. Yang ditanyakan kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan, rumusnya jarak dibagi dengan waktu. Ya, rumusnya V sama dengan S per T. Kita masukkan angkanya. V sama dengan 70 meter per 100 sekon sama dengan 0,7 meter per sekon. Untuk kecepatan sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. V sama dengan S per T. V sama dengan 50 meter per 100 sekon sama dengan 0,5 meter per sekon. Paham ya? Nah, gerak lurus dibedakan menjadi dua, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Karena kecepatannya tetap, ini setiap saat, maka grafiknya seperti ini, lurus. Nah, sedangkan untuk GLBB, kecepatannya berubah, tapi perubahannya secara tetap. Nah, jadi ini grafiknya seperti ini. Bagaimana penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat ya, perjalanan kereta api, kemudian perjalanan kapal laut,
gerak pesawat terbang, dan kendaraan yang melewati tol. Kemudian penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada gerak jatuh bebas, buah kelapa jatuh dari pohonnya, kemudian bola dilempar ke atas, mengegas dan mengerem kendaraan. Nah, ini bersepeda di jalan yang menanjak atau menurun. Persamaan dalam gerak lurus. Untuk persamaan GLBB kita gunakan VT sama dengan V0 plus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0 kecepatan mula-mula, VT kecepatan akhir, A percepatan, S jarak yang ditempuh, T adalah waktu yang diperlukan. Sekarang untuk persamaan GLBB, S sama dengan V kali T. S-nya adalah jarak yang ditempuh, T waktu yang diperlukan, V kecepatan. Nah, sekarang kalian bisa berlatih dari soal berikut ya. Ya, soal yang pertama, Rubil melakukan perjalanan pada area seperti pada gambar. Dia berjalan dari titik A ke B ke C lalu ke A sebanyak 5 kali. Hitung A. Jarak dan perpindahan Rubil. B. Kelajuan dan kecepatan Rubil. Soal yang kedua, seseorang mengendarai mobil sejauh 54 km selama 30 menit secara peraturan. Berapa kelajuan mobil tersebut dalam kilometer per jam dan meter per sekon? Soal ketiga, seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 72 km per jam secara peraturan selama 10 menit. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Soal 4. Benda yang mula-mula diam dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon dan benda menempuh lintasan lurus. Tentukan A. Laju benda pada akhir detik keempat. B. Jarak yang ditempuh dalam 4 detik. Soal yang terakhir, mobil A dan B dalam kondisi diam terpisah sejauh 1200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing VA 40 meter per sekon dan VB 60 meter per sekon. Tentukan A. Jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. B. Waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. C. Jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil A. Oke, demikian materi dari Ibu kali ini. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.